Nggak ada yang namanya gagal sebenarnya, Mbak. Gagal itu ketika kita berhenti berusaha, berhenti berjuang. Ya kalau rugi ya ada, sering. Rugi itu sebuah proses. Ini di daerah lereng gunung, Mbak, lereng Gunung Muria. Nama saya Torik Aziz. Saya anak kedua, Mbak, dari 3 bersaudara. Awalnya dulu hobi, Mbak, hobi. Jadi punya inisiatif untuk mengembangkan sebagai motivasi juga. Prospeknya itu cerah. Pertama kali saya memulai usaha koi itu ya sekitar berapa ya, modal sekitar 3-5 juta lah. Iya, 1 kolam. Beli koinya kan belinya bibit, jadi ya kalau bibit kan murah, Mbak. Waktu itu kan masih belajar, awalnya kan belum tahu lah jenis koi yang bagus itu seperti apa, kan belum paham. Iya, rugi dulu. Ya memang harus ada itulah istilahnya, ada pengorbanan, ada perjuangannya dulu. Nggak langsung untung. Ruginya ya kalau koi yang faktor utama ya kematian. Enggak, kalau mati semua enggak. Treatmentnya kan belum paham, Mbak. Jadi gini kan, koi kan gini. Kalau misalkan ya pertama kali tebar 1.000 ekor misalkan, atau 500 ekor. Nanti kan setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali kan harus sortir. Jadi kalau belum paham kan nggak tahu, jadi nanti misalkan 500 ekor dibesarkan sampai 4 atau 6 bulan. Kita kan nggak tahu nanti perkembangannya itu kan, kalau koi kan ada yang mutasi, Pak. Jadi nanti ada yang warnanya hilang, ada yang pudar gitu kan, nggak. Nanti kan misalkan nggak disortir kan harganya rendah, jadi nanti rugi di pakannya nanti, Pak. Sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kolam lumpurnya ada 4 kolam. Yang kolam terpal ada 5. Waktu awal 2 kolam lumpur, kolam tanah. Ya kalau menurut saya gini, Mas, setiap orang kan punya kecenderungannya masing-masing. Jadi ada yang cenderung ke ternak, ada yang cenderung ke pertanian. Ya yang pertama sebenarnya kita harus cari passion kita dulu. Kita cenderungnya di mana? Kalau kita sudah temukan, itu nanti kita pasti akan ya dalam arti kan nanti kita kan akan betul-betul fokus ke itu yang kita sukai. Kebetulan saya cenderungnya di peternakan, budidaya ikan. Kalau koi itu selain kita bisa buat hiburan, juga hasilnya itu lumayan. Ya misalkan ini kan kebetulan saya juga fokusnya di pemijahan. Jadi misalkan gini nih, kita punya satu indukan, kita pijah. Itu nanti misalkan kita jualnya size kecil misalkan, itu juga hasilnya sudah lumayan besar. Satu indukan ya kita jual borongan misalkan. Satu induk kan misalkan kita kasih pakannya, kasih kasutnya itu kan habis 300 sampai 500 ribu.
Tapi ketika kita jual, hasilnya kan bisa 2.500.000, bisa 3 juta, bahkan lebih. Itu baru jual yang kecil. Belum nanti kalau kita besarkan sendiri, kita jual size 20 atau 25, itu lebih, per ekornya bisa 50.000, 100.000 kali kapasitas yang kita kolam yang kita punya. Misalkan kan gini, 1.000 ekor itu nanti 2 bulan kan sudah dikurangi kapasitasnya, jadi misalkan 700 ekor, nanti 2 bulan lagi diambil yang bagus-bagusnya aja, nanti yang istilah keropioknya nanti langsung dijual sekitar 5 juta mungkin. Siklusnya kalau koi itu misalkan dari pemijahan ya minimal 6 bulan. Enggak, itu kan satu induk. Nah, kalau kita punya 10 induk kan kita punya siklus. Jadi nanti setiap bulan kita bisa meja. Ya yang namanya usaha pasti ada rintangannya lah, ada ujiannya. Tapi kan tetap kita harus berjuang, berusaha. Nggak ada yang namanya gagal sebenarnya, Mbak. Gagal itu ketika kita berhenti berusaha, berhenti berjuang. Nggak, kegagalan itu ya kalau menurut saya nggak ada. Ya kalau rugi ya ada, sering. Rugi itu sebuah proses. Ya pesan buat teman-teman mungkin yang ingin memulai usaha atau bisnis. Yang pertama kita harus tahu karakter kita, kecenderungan kita di mana. Maksudnya passion kita apa? Kalau pertanian ya pertanian, kalau peternakan ya kan banyak, ada yang ayam, mungkin ada yang sapi, kambing kan banyak. Yang penting kita harus hobi dulu, harus mencintai pekerjaan kita. Kalau kita sudah ada kemauan, saya yakin nanti dipermudahkan jalannya. Oke, makasih.